Shalom adik-adik, ketemu lagi nih bersama Kak Jeremy di ibadah Smiling Kids hari ini. Nah, sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Kakak nggak dengar suaranya. Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, kita siapkan juga hati kita, pikiran kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Mari adik-adik kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau buka hati kami Bapa untuk bisa menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian harap kita semua baik-baik aja. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, kalian memberitahukan bahwa ada ayat hafalan.
ayat hafalan nantinya yang akan dihafalkan adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Itu terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 3. Kejadian 26 ayat 3. Nah, udah ketemu? Nah, yang dihafalkan itu hanya kata aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi setelah kata maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Titik. Itu yang hanya dihafalkan. Gampang kan? Jadi ayat hafalannya yang akan dihafalkan nanti dilaporkan di kakak-kakaknya itu Kejadian pasal 26 ayat 3. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Nah, terus adik-adik kalau misalnya berbicara tentang berkat kalian, Yakub memberkati anak-anak cucunya. Iya, anak-anak cucunya, anak cucu dari Yusuf. Yusuf punya anak bernama apa? Manasye dan Efraim. Pada waktu itu kalau kalian buka ya, Kejadian pasal 48. Dibuka Alkitabnya, Kejadian pasal 48. Itu Kejadian pasal 48. Perikopnya berbicara tentang Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim ini adalah kedua anaknya Yusuf pada waktu itu. Nah, kejadiannya waktu itu ada seorang kurir, seorang lalu dibawa. Sesudah itu orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanya kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan Yakub telah datang kepadamu anakmu Yusuf, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia tempat tidur. Pada waktu itu Yusuf diberitahu bahwa Yakub itu bapaknya Yusuf itu sakit. Kemudian mereka, Yusuf beserta anak-anaknya itu pergi mengunjungi Yakub. Terus Yakub dengan sekuat tenaganya dia duduk karena ingin melihat. Pada waktu itu pandangannya sudah kabur sih, ingin menyambut kedatangan mereka. Terus Yakub menceritakan segala sesuatunya yang terjadi, bagaimana sebelum-sebelumnya, bagaimana Allah memberkati, bagaimana Tuhan melindungi, menyertai, bagaimana Tuhan itu membawa dia dan keluarganya dan semua-semuanya. Artinya Tuhan menjaga kehidupan Yakub dari A sampai Z, itu dijaga dan diberkati. Itu diceritakan pada waktu itu. Nah, terus kemudian Yakub ingin memberkati kedua anaknya Yusuf. Terus kemudian mau diletakkan tangannya. Yang Yusuf itu, anak Yusuf yang pertama adalah Manasye dan Efraim. Manasye ini anak pertama, Efraim anak kedua. Tapi pada waktu itu Yakub oleh suara Tuhan ingin memberkati Efraim melalui tangan kanannya. Jadi tangan kanannya di sebelah sini, tangan kirinya di sebelah sini. Disilakan. Itu tertulis di ayatnya ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Yusuf melihat, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk membedakan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Tetapi Yakub berkata bahwa katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letaklah tangan kananmu atas kepalanya. Jadi Yusuf berpandangan bahwa harusnya yang di tangan kanan ini harusnya di Manasye. Tapi Manasye sebelah kanan, harusnya sebelah kiri Efraim. Tapi malah yang taruh di sebelah tangan kanan, tangan yang kanannya Yakub itu kepada Efraim, terus tangan kiri Manasye. Yusuf menegur itu, tapi ayahnya bilang gini, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu dengan menyebutkan namamu, orang Israel akan berkati, demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye, demikian didahulukannya lah Efraim daripada Manasye. Nah, sejak saat itu orang menyebut bukan lagi
Manasya dan Efraim, tapi Efraim dan Manasya, karena berkat sulung itu diberikan kepada Efraim bukan Manasya, tapi dua-duanya diberkati. Tapi karena suara dari Tuhan, Tuhan menginginkan Efraim yang lebih diberkati daripada Manasya. Adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada, Yakub sempat menolak, tapi Yusuf sempat menolak, tapi Yakub menjelaskan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki, semuanya akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak kita melihat atau mungkin berkata, wah, aduh, Tuhan, kenapa kalau misalnya kita punya pikiran yang seperti ini ya, Tuhan kenapa papaku atau kenapa ini lebih memberkati kakakku, lebih sayang, lebih ini? Enggak, sebenarnya berkat yang sama itu turun atas kita semua, adik-adik. Kalau kita punya 3 saudara atau 2 saudara, 3 atau 2 saudara, itu papa mama kita itu sama-sama memberkati kita, sama-sama mengasihi kita. Berkat-berkatnya itu tercurah atas kita. Jadi semua kebagian sama seperti Efraim dan Manasya tadi, semua berkat-berkat itu kebagian. Tapi kenapa ada orang yang mungkin kita pikir ya, wah Tuhan, orang itu kok diberkati luar biasa ya, anak itu kok diberkati luar biasa ya, orang tuanya kok diberkati luar biasa ya. Kenapa seperti itu, ada pikiran-pikiran seperti itu? Sebenarnya kalau menurut kalian itu berkat Tuhan itu semua sama di hadapan Tuhan. Kita misalnya nih, kita diselamatkan oleh darah yang sama, kita punya orang tua yang mengasihi kita punya tempat tinggal yang layak, kita bisa beribadah dengan baik, bebas, tidak ada gangguan. Terus kalau misalnya kalian membedakan bahwa dia punya mobil atau enggak, itu sebenarnya berkat-berkat yang Tuhan juga akan beri suatu saat nanti. Kalau misalnya kita percaya bahwa Tuhan juga akan beri, Tuhan aku ingin motor, pasti Tuhan beri. Tuhan aku ingin punya sepeda, pasti Tuhan beri. Tuhan aku ingin jalan-jalan ke sini, pasti Tuhan beri. Jangan pernah takut adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang memiliki berkat yang sama. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah membandingkan berkat ini, berkat itu. Mungkin kita pikir mereka lebih besar berkatnya, tapi pikiran-pikiran itu sebenarnya itu hanya pikiran kita. Tapi kalau Allah, dalam pandangan Allah semua itu sama, berkat yang sama turun atas kita. Kalau orang lain diberkati, kita pun pasti diberkati, karena kita punya Tuhan yang sama. Kalaupun orang yang di luar kita diberkati, kita lihat orang yang tidak percaya Yesus diberkati. Dan kalau kalian berpikir bahwa aduh Tuhan ini kok nggak percaya Tuhan diberkati ya, jangan bilang seperti itu ya adik-adik ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir seperti itu, terus bagaimana Kak? Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang salah adik-adik. Kalau misalnya orang di luar kita diberkati, ya jangan iri. Bukan berarti orang yang tidak percaya Tuhan tidak diberkati, tapi Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Bisa saja suatu saat nanti orang itu bisa percaya sama Tuhan melalui kita, melalui orang-orang di luar sana, atau melalui orang-orang terdekat di luar sana, bisa menjangkau mereka juga. Mereka juga bisa diberkati sama seperti kita diberkati oleh Tuhan. Raja yang hebat, raja yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatunya, pasti juga akan memberkati kita. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah membanding-bandingkan berkat itu antara si A dan si B. Semua berkat Tuhan itu dikasih kepada kita adik-adik. Yang paling terbesar, tahu nggak berkat apa yang Tuhan kasih dalam kalian hidup adik-adik dimanapun kita semua berada? Tahu nggak berkat apa? Berkat keselamatan adik-adik. Keselamatan itu tidak ada yang bisa ngasih kecuali Tuhan sendiri. Keselamatan apa sih kalian? Keselamatan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Keselamatan kekal, kita akan hidup bersama Tuhan di kekekalan. Itu adalah berkat yang paling besar. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah berkat yang paling besar yang kita harus syukuri. Sekalipun kita nggak punya ini, nggak punya itu, tapi kita punya keselamatan adik-adik. Itulah yang harus kita syukuri. Sekalipun kita Tuhan, aku kok hari ini hanya makan tempe, kita syukurin aja adik-adik. Kita syukurin. Kalau misalnya Tuhan hari ini kok aku hanya bisa beli ini, nggak bisa beli itu, kita syukurin adik-adik. Itu adalah juga berkat. Terima kasih, mengucap syukur aja adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati. Itu aja yang diucapkan. Kita harus pikirkan bahwa berkat yang terbesar itu adalah keselamatan kita yang Tuhan kasih. Secara cuma-cuma, kita tidak bayar apapun, kita tidak memberi apapun kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih. Nih keselamatan, nih kehidupan, Tuhan kasih. Itulah berkat terbesar yang kita
harus syukur yang Tuhan kasih kepada kita semua yang ada dimanapun kita berada. Nah, hari ini firman Tuhan sudah selesai. Semoga kita bisa memiliki pemikiran yang baik tentang berkat-berkat Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkat yang terbesar adalah keselamatan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Kalian aja kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami, adik-adik kami tentang berkat-Mu. Engkau memberkati Yakub dan Engkau juga memberkati keluarga Yakub. Yakub memberkati anak cucunya, Engkau memberkati Yusuf. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Orang tua kami, kakak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami, kakak sekolah minggu, gereja-Mu Tuhan. Teman-teman kami yang belum mengenal Engkau juga memberkati juga Tuhan Yesus, biarlah mereka juga dapat mengenal Engkau. Kami merindu mereka sama-sama dengan kami. Dan berkat yang paling besar yang harus kami syukuri adalah keselamatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Itu tidak bisa kami dapatkan dimanapun kami berada, hanya kepada-Mu lah berkat itu Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah selesai ibadahnya untuk hari ini. Kita akan kembali lagi minggu depan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, sebelum pulang kita semua mau berdoa ya. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang luar biasa yang kami bersuka cita Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami mau pulang, sebentar kami mau berjumpa kembali dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Yuk adik-adik, kita semua angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik menjadi bintang-bintangnya Tuhan, menjadi cahaya, sehingga teman-teman adik diberkati dimanapun adik-adik berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.